Kata guru saya, penceramah itu, dakwah itu perjalanan umat Islam. Semua umat Islam harus ceramah, harus dakwah. Gitu. Jadi saya ingin meneruskan ceramah saya ini sampai tekun banget. Dalam surat Al-Maun ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang pendusta agama? 1. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi kalau kalian tidak mau jadi golongan termasuk pendusta agama, santuni anak yatim. Cita-cita saya untuk di masa depan, dulu sih saya cita-cita jadi tentara. Masya Allah. Sekarang pindah jadi tentara Allah. Masya Allah, lebih mulia lagi. Iya, lebih lagi. Jadi saya berusaha untuk menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Dika dalam Bincang Sahabat. Hari ini saya kedatangan lagi tamu yang spesial. Beliau salah seorang yang pintar dalam berceramah meskipun usianya masih muda. Jago dalam public speaking. Nah, kita kenalan dengan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqmal, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nih, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi ya, lebih lanjut, kita kenalan dulu sama teman-teman. Silahkan Iqmal. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Muhajir. Asal saya dari Garut. Sekarang saya pesantren di Pondok Tahfiz Quran Sahabat Yatim Indonesia di Lewiliang, Bogor. Iqmal sekarang lagi menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tahfiz Lewiliang Bogor ya. Iya. Sejak kapan sih Iqmal sekolah di pesantren Tahfiz Lewiliang? Sejak baru tahun-tahun ini sih, bulan Januari. Bulan Januari berarti sekitar 7 bulanan. Iya, 7 bulanan. 7 bulanan. Apa sih yang menjadi motivasi Iqmal untuk memilih masuk pesantren? Itu apa motivasinya? Meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya. Lalu setelah itu? Saya itu kan pesantrennya pesantren tahfiz tuh. Jadi pengen memasakkan mahkota di kepala bunda di surga nanti. Masya Allah. Berarti berniat untuk menjadi seorang hafiz Quran sehingga bisa memberikan mahkota seorang hafiz kepada bunda nanti Iya. di akhirat. Iya. Masya Allah. Nah, selama tinggal di pesantren, 7 bulan ini ya, 7 bulan ke belakang selama tinggal di pesantren, yang sudah didapatkan oleh Iqmal ini apa aja? Maksudnya didapatkan apa? Mungkin dari segi hafalan, dari segi ilmu pengetahuan, itu apa aja yang sudah didapatkan oleh Iqmal? Yang sering diceritakan oleh Akang mah yang mental dulu lah. Mental dulu. Keberanian dulu, nanti salah atau benar nama belakangan katanya. Jadi menguatkan mental Iya. untuk menjadi seorang laki-laki. Masya Allah, punya mental berani dulu ya. Iya. Susah nggak sih mengikuti proses pembelajaran di pesantren tuh, terutama kan dalam menghafal Al-Quran itu ada kesulitan nggak sih? Menghafal Al-Quran tuh susah sih. Sulit dan melelahkan. Masya Allah, pastinya. Sulit Ya. sih di diadah, melelahkan dan di murajaah. Itulah menghafal. Sulitnya Iya. tinggal di pesantren itu dari Iya. segi hafalan ya, hafalan Al-Quran. Nah, ngafalnya Iqmal nih ada metodenya nggak sih? Metode ngafalnya punya metode tersendiri nggak sih dalam menghafal Al-Quran? Saya masih metode acak-acakan baru masuk metode. Metode acak-acakan tuh gimana? Pengertiannya tuh gimana? Saya masih menghafal gitu. Baca dulu paling 3 kali. Terus tutup. Kalau ada yang salah ulangi lagi gitu. Seperti itu. Iya. Itu sampai sekarang diterapkan sama Iqmal dalam menghafal Al-Quran. Iya.
7 bulan ini berapa yang sudah didapatkan Iqmal hafalan Al-Qur'annya? Baru 2,5 juta. Masya Allah, 2,5 juta itu Ya. dalam waktu yang cukup singkat loh. 2,5 juta dalam waktu 7 bulan. Nah, Mal, saya mendapatkan kabar ya. Saya pernah dapat kabar bahwa Iqmal ini pernah mengisi ceramah di acara pesantren kilat. Oh iya. Gimana ceritanya bisa sampai berceramah itu gimana? Apakah ada yang ngajarin atau Iqmal belajar sendiri lihat-lihat di video-video orang yang suka ceramah seperti mungkin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu gimana sih ceritanya sampai Iqmal ini bisa menjadi berceramah? Pertama sih diajarin terus diajarin semuanya. Terus penguatannya dilihat video gitu biar lancar, kuat mental kata saya tadi. Kuat mental Kuat ya, mental. karena latihan mental tadi Iya, ya. mental tadi. Yang ngajarin dulu siapa? Pertama sih saya di pesantren di Tasik. Pesantren Tasik. Iya, di situ saya belajar ceramah gitu. Terus dilanjutin di pesantren ini di Bogor Lewiliang, sahabat yatim. Ini ya dalam kegiatan muhadoroh ya. Biasanya kan di pesantren itu muhadoroh ya. Iya. Nah, muhadoroh ini di pesantren seminggu berapa kali? Kegiatan Seminggu. muhadoroh. Ikhwan 1 kali, ahwat 1 kali. Ikhwan 1 kali, Jadi awat 1 seminggu 2 kali muhadharah. Itu rolling. Iya, Rolling. iya. Hari apa aja? Malam Selasa dan malam Ahad. Malam Selasa dan Ahad. Selasa untuk Ikhwan. Ikhwan ya. Selasa Ikhwan, malam Ahadnya Ahwat. Itu ada kriteria-kriterianya nggak sih dalam ceramah? Misalnya harus 7 menit atau harus 10 menit. Seperti itu ada nggak sih kriteria-kriterianya? Minimal sih 7 menit, maksimal 10 menit. Oh, berarti Tapi maksimum. lebih bagus lagi lebih dari 10 menit. Masya Allah. Pernah membawakan ketika muhadharah tuh lebih dari 10 menit pernah? Pernah sih. Masya Allah. Nah, untuk tema atau judul yang akan dibawakan dalam muhadharah itu yang menentukan siapa? Ustadznya atau dari kita sendiri? Judul ceramahnya. Iya, judul ceramah. Judul ceramahnya sih tergantung keinginan sendiri. Keinginan sendiri Iya. ya. Berarti nanti tinggal kita gimana mengolah kata, Iya. terus dalil yang akan kita masukkan dalam susunan ceramah yang kita akan sampaikan itu dari kita sendiri. Kita Iya. yang menyusun, kita yang menulis ya. Ini Masya Allah sekali ya. Iqmal punya potensi dalam berceramah atau biasa dikenal juga dalam public speaking. Nah, ada nggak sih rencana dari Iqmal untuk menekuni bidang ini untuk menjadi seorang penceramah? Kata guru saya, penceramah itu dakwah itu perjalanan umat Islam. Semua umat Islam harus ceramah, harus dakwah. Gitu. Jadi saya ingin meneruskan ceramah saya ini sampai tekun banget. Berarti ada rencana suatu saat Iqmal ingin menjadi seorang penceramah ya? Ya, dai. Dai, betul, seorang dai. Ya. Masya Allah. Persiapan apa aja sih sebelum ceramah nih yang Iqmal lakuin dalam menyusun materi? Iya, pertama sih mental dulu kata guru saya. Mm-mm. Keberanian. Mm-mm. Nanti setelah tahu benar nama belakangan kedua. Mm-mm. Terus siapin teksnya dulu, baca dulu, ulang-ulang. Begitu. Ada latihan kayak di depan kaca sebelum tampil atau latihan di depan teman gitu, ada nggak sih? Latihan sih sendiri aja. Latihan sendiri Iya. di kamar ya? Iya, di kamar. Lagi sepi, latihan dah tuh ngomong yang keras-keras biar bikin pede ya, mentalnya biar naik. Biar Ada nggak sih hambatan atau kesulitan pas lagi tampil ceramah? ya pertama sih grogi gitu. Sulit. Tapi karena mental kuat gitu. Jadi berani maju ke depan. Cara mengatasi groginya itu kalau misalnya lagi di panggung, lagi menyampaikan ceramah di panggung, tipsnya apa untuk ngilangin groginya itu? La haula lah. La haula La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah,
Saya jadi penasaran ya sama Iqmal nih. Saya pengen denger Iqmal berceramah. Boleh nggak nih kita dengar Iqmal ceramah singkat? Oh, boleh. Boleh. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua, tak lupa sholawat berbingkisan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Habibi wa Habibana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliau lah kita dapat hidup di zaman ini, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Duduknya saya di sini akan menjelaskan tentang pendusta agama. Apa kalian mau termasuk orang-orang pendusta agama? Tidak kan? Dalam surat Al-Ma'un ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang pendusta agama? 1. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Jadi kalau kalian tidak mau jadi golongan termasuk pendusta agama, santuni anak yatim. Maka ada cerita ketika Idul Fitri, baginda kita Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Ingin menuju ke masjid melaksanakan sholat Aid. Ketika di tengah jalan, beliau melihat ada anak-anak pada bergembira menggunakan pakaian baru, bermain bersama. Namun beliau melihat ada satu anak seorang diri, nampaknya murung, sedih, tidak mengenakan pakaian baru. Kemudian Rasul mendekatinya dan menunda kepergian Rasul untuk pergi ke masjid. Lalu ditanya anak itu, kenapa kamu tidak main bersama mereka, teman-temanmu? Anak ini yang berusia 4 tahun kurang lebih tidak mengetahui bahwa yang bertanya ini adalah Rasulullah SAW. Dengan polosnya dia berkata, Dakni ayyuhar rajul, pergilah, saya tidak mau berbicara dengan siapapun. Pergilah Rasul. Tidak lama kemudian datang lagi Rasul mendekatinya, mengasih kasih sayangnya, mengusap kepalanya, terus berkata, ada apa gerangan? Berbicaralah kepadaku. Ada apa yang harus aku bantu? Dengan polosnya dia berkata, sesungguhnya ayahku telah wafat dalam satu peperangan bersama Rasulullah SAW, dan ibuku menikah lagi dengan orang lain, dan ayah tiriku mengambil rumahku dan memakan harta-haraku dan diriku seperti yang kau lihat. Kemudian Rasul mengajak anak itu pergi ke rumahnya, dan Rasul berkata kepada anak tercintanya Siti Fatimah, berikan anak ini pakaian baru, berikan anak ini makanan yang lezat. Makanlah dia dengan lahap dan mengenakan pakaian baru. Rasul berkata, tidakkah engkau ridho, wahai anak? Aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi ini menyatakan aku sebagai ayahmu, Ummul Mukminin sebagai ibumu, Siti Fatimah kini jadi saudarimu, Al Hasan Al Husain kini jadi saudara-saudaramu, dan Ali kini jadi pamanmu. Dan si anak itu tiba-tiba sadar bahwa dari tadi yang bertanya kepadanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tampaknya bergembira gitu. Kemudian dia main keluar bermain dengan yang teman-temannya itu. Kemudian teman-temannya bilang, andaikan ayah kita syahid dalam satu peperangan bersama Rasulullah agar kita jadi anak-anak Rasulullah. Begitu. Sebagian dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, itu sebuah kisah yang menarik sekali dalam perjalanan hidup Rasulullah ya. Bahwa kita harus menyantuni anak yatim, memberikan kasih sayang bersama anak yatim, agar kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang pendusta agama. Iqmal,
kedepannya, dalam masa depan Iqmal, adakah cita-cita atau harapan yang ingin Iqmal wujudkan untuk masa depan Iqmal? Cita-cita saya untuk di masa depan, dulu sih saya cita-cita jadi tentara. Masya Allah. Sekarang pindah jadi tentara Allah. Masya Allah, lebih mulia lagi. Iya, lebih lagi. Jadi saya berusaha untuk menghafal Al-Quran, meneruskan perjuangan Nabi. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya mau minta pesan yang ingin disampaikan oleh Iqmal kepada teman-teman. Pesan saya kepada teman-teman saya, semangatlah terus belajar, jangan mikirin urusan dunia. Karena kalau kita mikirin urusan dunia, akhirat tidak akan kebawa. Tapi kalau kita mikirin urusan akhirat, dunia pun akan mengikuti, gitu. Dan pesan saya kepada anak-anak yatim, semangatlah. Ingat, Nabi Muhammad juga anak yatim, tapi dia bangkit untuk menghidupkan anak yatim. Masya Allah. Tadi kan pesan-pesan untuk teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah pesan-pesan untuk ustazah dan para donatur yang memberikan kesempatan Iqmal untuk menuntut ilmu? Pesan untuk ustazah dan para donatur. Pertama untuk ustazah, terima kasih yang telah memberikan ilmunya. Dan kepada donatur, terima kasih yang telah memberikan kesempatan saya duduk di sini dan bisa berbicara di depan Kadika. Masya Allah. Ini menarik banget ya perbincangan kita hari ini. Banyak hal yang bisa saya dapat, ilmu yang saya dapat, termasuk tadi tentang bagaimana kita harus memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Ya. Terima kasih banyak Iqmal sudah mau main ke sini. Ya. Mau kita ngobrol-ngobrol bareng. Semoga apa yang dicita-citakan Iqmal untuk menjadi tentara Allah, menjadi seorang pendai, diijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Imam Syafi'i pernah bernasihat kepada kita, jika kalian tidak tahan dengan lelahnya mencari ilmu, maka kalian harus tahan dengan perihnya kebodohan. Saya Dika, hanya di Bincang Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.